self healing. Ceritain dong, Ci, langsung yang trauma. Mana suaranya yang Jumat malam trauma? How you manage to learn, Dipa? Gimana caranya? Dulu gue pertama kali belajar sama Mas Reza Gunawan, nama tekniknya Tapas Acupressure Technique atau TAT. Terus akhirnya gue kayak ngambil memperdalam, tapi nggak memperdalam as a trainer ya. Gue memperdalam TAT terus gitu, maksudnya kayak beberapa tingkatan dan kelas gue ikutin terus. Dan akhirnya gitu, maksudnya kayak dulu gue takut ketinggian segala macam, akhirnya kayak hilang traumanya. Gue takut miskin. Gimana ya? Trauma, tapi the biggest traumanya Dipa tuh apa sih? Pengen tahu deh. Banyak sih, maksudnya kayak takut tinggi, terus habis itu takut keramaian. Dari kecil tuh gue emang nggak bisa ada di tempat keramaian. Wait. Takut keramaian. Dan gue nggak Ya. Coba ya kita bayangin dulu bersama ya netizen, oke? Dipa Barus takut keramaian. Ada nggak sih kan video-videonya Dipa Barus tuh yang semua tuh masaknya banyak banget. Terus gitu kan, kenapa memilih profesi yang related sama fobia kamu itu? Iya, karena pertama-tama sih gue nggak berani berinteraksi waktu nge-DJ pertama tuh. Gue nggak berani berinteraksi karena waktu pas nge-DJ pertama-tama dulu di Malaysia, itu tuh itu tuh kayak mainnya di klub, terus habis itu kayak musiknya juga bukan yang tipe gue harus berinteraksi sama orang gitu, bukan kayak high energy music gitu, very underground. Kayak segelintir orang doang suka gitu. Dan akhirnya kayak pas udah belajar cara berdamai dengan trauma, bukan menyembuhkan trauma, tapi berdamai dengan trauma, menerima apa adanya gitu. Dan akhirnya kayak bisa kayak, wah ternyata gue bisa berinteraksi sama orang loh. Ternyata dapat panggung yang tadinya kayak main di area kecil atau di klub kecil, terus habis itu bisa main di main stage. Dan gue juga gue juga amazed sama fungsi dari manusia gitu. Ternyata kayak wow, manusia bisa kayak begini ya gitu. Malah bisa kasih energi gitu ya, dan akhirnya boost your energy as well gitu ya. Dan gue gitu sih, maksudnya dari situ gue makin respect sama kemampuan diri sendiri gitu. Kadang kita lupa itu gitu, kita lupa menghargai kemampuan diri sendiri. Jadi kayak kita ya doubt about apa yang kita bisa, apa talenta kita gitu, itu kita suka kayak ragu. Dan sebenarnya kayak talenta kita gila banget sih sebenarnya. That's deep, man. Setiap manusia bagi gue nggak perlu untuk mengejar menjadi manusia super, karena being human itself is super. Tuh, being human itself, it's super. Jadi jangan merasa seperti Iron Man ya, tolong netizen yang budiman ya. Oke. Kecuali Odading Mang Oleh. Oleh, ya kena juga kan dia. Sekarang udah ada lagi keripik Thales katanya kan. Beda deh, nanti aku penasaran sih, nanti Dipa mungkin akan stuck gitu ya dengan jargon-jargon si Mang Oleh itu, tiba-tiba jadi karya aja, ujuk-ujuk gitu kan. Oke, nih pertanyaan dari Margareta Jo. Oh, ternyata pernah takut sama keramaian. Lalu apakah Kak Dipa pernah merasa sepi dalam keramaian? Apa sih Jo? dulu apa ya, gue nggak pernah ada di keramaian sih. Udah waktu kecil ya, maksudnya kayak ke mall aja gue gemeteran, takut. Dan terus habis itu akhirnya ya itu emang dulu kondisi gue, tapi sekarang gue bisa berdamai dengan kondisi itu. Ada misalnya kayak begini, kalau misalnya tiba-tiba gue lagi ada misalnya kayak kondisi fisik gue lagi nggak baik, terus habis itu tiba-tiba datang orang rame, itu tuh gue langsung kayak tapi gue tahu gitu, oh this is my condition gitu, kayak emang gue ini gitu. Dan gue akhirnya bisa berdamai, dan akhirnya kayak oh ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Oh, that's really nice. Ini hal yang mungkin kita semua pada belum tahu kali ya, baru tahu sekarang kalau ternyata ada prosesnya sampai sekarang bisa enak banget gitu ya, operating di depan mesin-mesin yang sangat kekinian itu untuk menghibur kita. Halo siswa-siswi Indonesia,
Raih mimpimu bersama online scholarship competition. Daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa. Yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis loh.